Mengapa nilai tukar rupiah bisa menguat atau melemah terhadap mata uang negara lain? Nilai tukar sebuah mata uang pada dasarnya mencerminkan harga dari mata uang tersebut. Pada prinsipnya, nilai tukar ditentukan oleh kebutuhan atau demand dan ketersediaan atau supply antara dua mata uang masing-masing negara, seperti rupiah dan dolar Amerika misalnya. Perbandingan dua mata uang ini biasanya dihitung dalam jumlah satuan atau kurs. Contohnya, 1 dolar Amerika setara dengan 13.000 rupiah. Nilai tukar yang ditentukan oleh pasar akan berubah-ubah nilainya, tergantung pada kebutuhan dan ketersediaan mata uang tersebut. Bila kebutuhan terhadap mata uang asing seperti dolar meningkat, atau yang membeli dolar lebih banyak, maka nilainya akan lebih mahal atau menguat terhadap mata uang rupiah. Demikian pula sebaliknya. Apa yang menyebabkan permintaan mata uang meningkat? Ada banyak sebab. Yang mendasar adalah permintaan mata uang untuk transaksi pembelian barang atau jasa dari luar negeri atau impor dan pembayaran utang luar negeri. Apabila suatu negara lebih banyak mengimpor barang atau jasa daripada memproduksi sendiri, maka negara tersebut akan membutuhkan mata uang asing seperti dolar Amerika lebih banyak untuk membayar kebutuhan itu. Demikian pula bila suatu negara banyak memiliki utang luar negeri, akan diperlukan lebih banyak uang asing untuk membayar utang luar negeri tersebut. Permintaan dolar yang lebih tinggi dapat menyebabkan harga dolar meningkat atau mata uang rupiah secara relatif akan melemah. Selain itu, penguatan atau pelemahan mata uang juga dapat dipengaruhi oleh faktor global, seperti penguatan ekonomi di Amerika Serikat dan pelemahan ekonomi Tiongkok. Hal ini membuat Bank Sentral Amerika Serikat berencana menaikkan suku bunga. Akibatnya, uang dolar Amerika Serikat yang tersebar di berbagai negara tertarik untuk kembali ke Amerika Serikat. Dolar Amerika Serikat pun menguat terhadap hampir seluruh mata uang dunia, termasuk terhadap rupiah. Demikian pula saat Tiongkok melambatkan laju ekonominya. Akibatnya, permintaan Tiongkok akan produk-produk negara berkembang menurun, sehingga ekspor atau pasukan valuta asing bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, berkurang. Lalu, bagaimana agar mata uang kita bisa stabil atau menguat? Tentunya, dengan menyeimbangkan permintaan dan ketersediaan falas di dalam negeri. Untuk itulah, kita harus lebih banyak melakukan ekspor, baik barang maupun jasa, serta mengelola permintaan falas. Untuk itu, kita harus meningkatkan daya saing ekonomi, industri nasional, dan kemampuan produksi dalam negeri kita. Tugas siapakah itu? Tugas kita semua. Pemerintah melalui kebijakan di sektor real menambah pasokan falas melalui peningkatan ekspor, daya saing industri nasional, penguatan pendapatan pariwisata, pengiriman tenaga kerja Indonesia yang berkualitas, membangun infrastruktur, dan menghilangkan hambatan yang mengganggu iklim investasi agar sektor usaha semakin produktif. Dan untuk mengurangi tingginya permintaan falas, perlu upaya mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Sementara itu, Bank Indonesia berupaya pula menjaga pasokan dan mengendalikan permintaan falas agar seimbang, yaitu BI melakukan intervensi di pasar falas maupun pasar surat berharga negara. Namun, itu harus dilakukan secara bijaksana. BI juga mengatur permintaan falas di masyarakat. Misalnya, penduduk yang ingin membeli dolar dalam jumlah tertentu harus menunjukkan tujuan pembelian. Di sisi lain, dunia usaha dituntut untuk semakin kreatif meningkatkan daya saing, mencari pengganti bahan baku impor yang bisa diproduksi di dalam negeri, serta berhati-hati bila melakukan pinjaman luar negeri. Hal ini akan mengurangi permintaan falas di dalam negeri. Anak muda Indonesia bisa menciptakan beragam produk kreatif, inovatif yang mampu menembus pasar global. Dan tentu, setiap dari kita juga punya peran penting. Misalnya, mulai mengurangi ketergantungan pada barang impor, makanan, minuman, dan menggunakan rupiah dalam transaksi dalam negeri.
Dengan usaha dan kerjasama ini, negara kita akan memiliki daya saing yang lebih kuat, tahan goncangan, dan memiliki mata uang stabil. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia.